di IGD nanti. Oke? Jadi 3 objektif itu yang insya Allah kalian dapat di sore hari ini. Oke, sedikit pembukaan. Fraktur itu bisa dialami karena ada single trauma, atau bisa karena repetitive stress, atau karena kelemahan yang abnormal pada tulangnya sendiri. Contoh dari single trauma incident itu simpelnya kayak kecelakaan sepeda motor, jatuh dari sepeda, jatuh dari lantai 2. Intinya ada force atau tekanan atau energi yang kuat yang menghantam dari luar kepada tulang si pasien tersebut. Yang kedua, contohnya dari repetitive stress itu, tekanan dengan jumlah yang tidak terlalu besar tapi diterima berulang-ulang oleh si pasien pada kondisi tulang tertentu, misalnya pemain Muay Thai, atlet tinju, em, misalnya berulang-ulang dia lompat dari lantai 2 ke lantai 1, mungkin dia kegiatannya parkur mungkin, atau entah kenapa dia suka menghantam-hantamkan tulangnya berkali-kali, sehingga lama-lama tulangnya itu mendapati atau pada titik stress fraktur yang setelah dihantam 100-200 kali lama-lama tulangnya nggak tahan dan patah. Contoh yang ketiga dari abnormal weakening ini, pasien dengan tumor tulang. Jadi atau pasien dengan usia 60-70 tahun yang sudah osteoporosis, jatuh dari tempat duduk aja dia tiba-tiba bisa patah. Yang normalnya kalau tulang kita normal kan jatuh dari 2 meter juga belum tentu patah tuh. Tapi dia cuma jatuh dari tempat duduk atau tempat tidur, tulangnya bisa patah. Jadi 3 eh, jenis fraktur ini yang biasanya cukup sering datang ke IGD. Oke, kalau begini ya sudah jelas kita semua pasti bisa tahu kalau ada luka, terus tulangnya menonjol, nampak, apalagi tulangnya patah, ya kita udah nggak susah lah untuk kita ke dokter, untuk kita dokter mendiagnosis ini ada patah apa enggak dan apa yang akan kita lakukan berikutnya. Tapi yang terpenting kalau dia ada soft tissue injury seperti ini bukan lagi ada patah apa enggak, tapi yang paling utamanya itu soft tissue-nya bagaimana kondisinya. Apakah soft tissue itu termasuk otot, vaskular, saraf itu termasuk soft tissue, tendon, ligamen itu termasuk soft tissue. Apakah pembuluh darah utamanya itu tercederai apa tidak, sehingga dia mengancam nyawa dan mengakibatkan emergensi di ortopedi. Karena emergensi ortopedi itu selain open fracture, yaitu close fracture dengan adanya pembuluh darah utama yang tercederai. Jadi kalau misalnya luka udah besar begini, jangan lagi kalian sibuk, oh ini patah nih. Ya udah kita kirim ke radiologi aja dulu untuk mengetahui bagian mana patahnya, seberapa parah patahnya. Bukan. Tapi kalau begini kalian tengok dulu nih, ada cedera vaskular apa enggak, perdarahannya aktif sekali apa enggak. Kalau memang nanti ada ditemukan pembuluh darahnya aktif, paling utama itu, kalau zaman dulu suka nyari pakai klem, diambil klem, ditutup pembuluh darahnya, dijepit pakai klem. Tapi sekarang nggak kayak gitu lagi protokolnya. Jadi kalau ada pembuluh darah yang aktif, kalian ambil kasa sebanyak-banyaknya, kalian bebat tekan pakai elastis perban di tempat yang aktif perdarahannya. Jadi bukan lagi di klem-klem, tapi taruh aja di situ kasa sebanyak-banyaknya, terus langsung balut pakai perban elastis. Setelah stabil, nggak banyak lagi perdarahan apa segala macam, kalian pasang infus, pastikan dari balutannya itu udah nggak merembes lagi, udah nggak ada keluar lagi darahnya. Kalian cek lab, HB apa segala macam oke. Kalian cek tensinya. Setelah stabil, baru boleh dikirim ke pemeriksaan lanjutan, yaitu radiologi untuk mengetahui jenis frakturnya. Jadi kalau ada fraktur dengan open begini, yang paling utama adalah life savingnya dulu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh dari fraktur tertutup yang saya bilang tadi, ada kasus fraktur tertutup dengan kondisi emergensi, yaitu fraktur tertutup mencederai dari vaskularnya. Kalau datang ke kalian udah bengkak sekali, nampak kebiruan, hematom jelas begini, ya hampir pastilah ini bakalan ada cedera pembuluh darah utamanya. Yang ditakuti kalau sudah begini tentu bukan dia kehabisan darah lagi, karena kan kalau tadi pembuluh darahnya terputus, ada luka terbuka,
Cara menanganinya itu dengan cara memberikan bebat tekan kan. Kalau begini kan dia pendarahannya di dalam tuh, nggak perlu lagi kita pakai bebat tekan. Jadi yang mengancam nyawanya itu dan mengancam anggota geraknya atau limnya itu atau ekstremitasnya itu adalah perdarahan yang masif di bagian kakinya atau di tungkainya, di kaki bisa, di tangan bisa. Kalau terlalu banyak perdarahan di dalam otot atau di dalam kompartemen di dalam kaki, bisa menyebabkan kompartemen sindrom. Kalau kompartemen sindrom itu adalah tekanan di intrakompartmental pada satu ekstremitas, misalnya kakinya patah seperti ini, tibia, tekanan intrakompartmentalnya itu meningkat sehingga menekan pembuluh darah, sehingga menekan vaskular, maksud saya menekan saraf sekitar, merusak otot dan menyebabkan nyeri yang hebat. Itu yang bisa menyebabkan kakinya bisa hitam, bisa busuk dan mengakibatkan intoksikasi pada pasiennya secara sistemik. Berikutnya ini ada jenis-jenis fraktur. Eh, saya harap udah tahu dari minggu-minggu satu lah ini mudah-mudahan ya. Yang paling kiri ini ada tipe fraktur spiral. Yang kedua ini yang B adalah oblik. Yang ketiga ini komunitif. Yang keempat atau yang D ini adalah tension atau biasanya share ya, ketarik ya. Kalau dilihat dari jenis patahannya ini, kira-kira kita bisa mengetahui seberapa parah atau jenis kita bisa mengetahui mekanisme gimana si pasien ini bisa fraktur. Tujuannya kita mengetahui kayak mana atau kenapa pasiennya ini bisa fraktur, bisa sampai fraktur, mekanismenya itu untuk kita mengetahui apakah ada kemungkinan soft tissue-nya itu yang tercederai apa tidak. Contohnya misalnya yang A ini, dia kan fraktur spiral tuh. Fraktur spiral itu sudah hampir pasti dikarenakan adanya twisting dari anggota geraknya. Misalnya contoh fraktur spiralnya itu pada tulang tibianya nih. Kalau dia spiral pada tibia, berarti kan kayak saya bilang tadi sudah pasti karena kausanya itu twisting, terputar. Kalau terputar, kemungkinan besar bukan cuma tulangnya saja yang terkena cedera karena fraktur tadi. Kalau sudah tibianya terputar, hampir pastilah ACL, PCL, meniskusnya pun ikut tercederai. Jadi jangan kita fokus pada tulangnya saja, karena kita mengetahui mekanismenya. Setelah kita foto, oh ini bentuk patahannya spiral nih, berarti ini karena terputar nih. Oke, kalau terputar berarti ekstremitas sendinya pasti kena juga nih. Jadi jangan kita fokus ke tulang pasiennya aja. Kalau dia contohnya kayak tibia tadi, kita harus lihat dulu tibia ACL PCL-nya gimana, meniskusnya gimana, kemudian ligamen ankle-nya gimana. Jangan cuma fokus karena fraktur udah nampak di X-ray spiral, udah fokus ke tulang spiralnya aja, jangan kayak gitu. Yang kedua, yang B ini kan fraktur oblik. Fraktur oblik itu biasanya contoh kayak kita contohkan humerus mungkin karena ketimpa biasanya. Itu bisa jadi oblik. Kalau oblik, jarang soft tissue-nya itu tercederai berat juga. Biasanya karena jatuh dari sepeda motor pun nggak ada hancur ototnya, nggak ada hancur pembuluh darahnya, ya frakturnya oblik aja. Kalau yang C, ini kan frakturnya komunitif nih, atau wedge fraktur nih. Kalau sudah begini, udah jelas karena mekanismenya high energy. Eh, Bisa sampai hancur begitu, sudah hampir pasti juga kalian harus mewanti-wanti adanya cedera dari soft tissue-nya. Apakah itu tulangnya, ototnya saja, atau otot dengan saraf-sarafnya juga. Jadi jangan cuma fokus pada tulangnya saja. Yang D ini lebih bahaya lagi sebenarnya karena dia traction. Eh, Paling sering itu karena kecelakaan pabrik, tangannya yang masuk ke penggilingan lah, atau biasanya mungkin di IGD ada dapat pasien yang tangannya itu masuk ke penggilingan cabai, penggilingan daging, atau ketarik dari mobil. Nah, ini jauh lebih berbahaya daripada yang ABC yang lain karena kalau tulangnya saja yang keras bisa terbelah dua karena tertarik, sudah hampir pastilah arteri, vena, sarafnya itu pasti cedera juga. Karena tulang yang kuat aja bisa terbelah dua, apalagi soft tissue begitu. Oke,
Ini tanda-tandanya ada nyeri, ada kemerahan, ada swelling, ada deformitas, bengkok lah, terputar lah kakinya, tangannya. Kemudian untuk setiap pasien trauma yang kalian terima di IGD, saya mohon kalian tetap lakukan pemeriksaan ATLS. Di bedah udah diajarin belum ATLS itu? Udah ada yang paham, udah ada yang ngerti belum ATLS? Silakan, kami belum melewati fase berat. Cuma Oke. kami sudah dapat sedikit dari anestesi dokter. Mantap. ATLS itu kan ABCDE kan? Yang paling penting itu ikutin urutannya. Mungkin dari kardiologi agak sedikit berbeda, tapi kalau dari bedah, dari trauma, tetap protokolnya ABCDE. RW-nya dulu pastikan aman. Mau kecelakaan sepeda motor, kecelakaan sepeda, pokoknya ATLS-nya dulu nomor satu. Jangan kakinya, jangan apanya dulu. Pokoknya ATLS-nya dulu. A itu RW, kalian simpelnya kalian aja ngomong, Pak siapa namanya atau kenapa atau dari mana ini, kayak mana bisa jatuh. Kalau dia bisa ngomong, bisa menjawab, berarti kan aliran RW-nya bagus tuh. Terus kalian cek ke habis A, B breathing. Kalian cek pernapasannya berapa kali per menit, pakai stetoskop ada suara rongki enggak, suara napasnya terdengar apa enggak. Baru C sirkulasi, kalian pasang IV line, double IV line, kalian pas cek tensinya, kalian cek heart rate-nya, kalian cek akralnya. Kemudian disability baru cek neurological statusnya, GCS-nya di uh, stase neuro harusnya udah dapat tuh Glasgow Coma Scale kan. Setelah itu baru kalian cek exposure-nya dari head to toe. Jadi setiap pasien yang kalian terima di IGD itu harap kalau dia karena trauma, harap lakukan pemeriksaan ATLS-nya dulu. Nafasnya bagaimana, adakah gangguan pernafasan apa tidak. Kalau curiga ada gangguan servikal, lehernya jangan diotak-atik, dimiringkan mereng kiri, jangan diangkat-angkat. Kemudian sirkulasi, pastikan tekanan darahnya oke, heart rate-nya oke, baru cek neurological statusnya. Setelah itu baru kalian lihat terakhir eh, ekstremitasnya, tungkainya. Oke? Untuk pemeriksaan ortopedi, simple, cuman look, feel, and move. Setelah ATLS tadi, general state-nya atau keadaan umumnya kalian rasa sudah aman, tensinya udah aman, pasiennya bisa bernapas, kesadarannya oke, nggak ada cedera kepala, nggak pingsan, langsung periksa ekstremitas atau tungkainya yang kalian curigai ada cedera. Pemeriksaannya itu look, feel, dan move. Di look, lihatlah ada deformity apa enggak, ada luka apa enggak, ada swelling atau memar apa enggak. Kemudian di feel, ada nyeri apa enggak di bagian itu yang kalian pegang, kalian periksa. Tapi nggak boleh lagi zaman sekarang dicari krepitasi. Jangan lagi seperti zaman dulu ada, dok saya cari krepitasinya dulu dok, nggak boleh lagi gitu. Karena prinsipnya itu adalah do no harm, nggak boleh menyakiti pasien. Tapi kalau nggak sengaja dapat krepitasi, nah itu boleh dilaporkan. Setelah itu, setelah look, feel, kita tengok move-nya bagaimana pergerakannya. Bisa nggak gerakin tungkainya yang patah itu. Kalau memang dia fraktur humerus misalnya, udah pasti dia nggak akan bisa ngangkat bahunya ke atas. Tapi kalau dia masih bisa, uh, untuk kita curiga fraktur humerus ada apa nggak pada pasien itu, kalau move-nya bagus, hampir tidak ada. Oke. Nah, setelah kalian sudah tahu ada tungkainya yang mana atau lengan bagian mana yang fraktur, kalian curiga mungkin humerusnya, radius ulnanya, femurnya, atau tibianya yang fraktur, atau jari tangan atau kakinya. Jangan lupa minta sama radiologi selalu pakem rule of two ini. To join, to limbs, to fuse. To limbs ini khusus untuk anak-anak, dan to injuries, kemudian to occasions. Kalau perlu, yang to occasion dan to injuries ini tetap selalu dilakukan. Tapi kalau nggak memungkinkan, cukup yang tiga itu aja. Terutama untuk anak-anak harus dilakukan pemeriksaan yang bagian sehatnya. Maksudnya to fuse itu apa sih? To fuse itu ya jelas AP dan lateral. Kemudian to joints itu harus melewati dua sendi. Contoh, kalau kalian curiga tibianya fraktur harus lewat lutut dan ankle. Kalau misalnya femur harus lutut dan hip. Kalau radius ulna itu harus lewatin wrist joint sama elbow joint. Kalau humerus itu harus shoulder dan elbow.
Kemudian kalau two limbs, anak-anak jelas harus berbandingkan misalnya tangan kanan sakit, misalnya dia mengeluhkan pergelangan tangan kanannya sakit. Kalian harus juga fotokan pergelangan tangan kiri karena anak-anak itu masih ada lempeng pertumbuhan. Jadi dia di ronsen itu masih kelihatan seperti ada garis fraktur, padahal itu bukan fraktur. Kemudian to injuries ini kalian harus cari tahu juga apakah ada seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya dia karena twisting atau karena dia share atau karena apa, jenis frakturnya yang lain kalian harus cari juga cederanya. Misalnya ada juga yang mengartikan begini, to injuries itu misalnya dia ada fraktur shaft tibia. Kalian jangan cuman percaya cuman ada satu frakturnya, coba kalian cari lain. Misalnya dia ada, mungkin aja dia ada fraktur di proximal fibula atau di distal tibianya atau di proximal tibianya atau di ankle-nya. Jadi kalau memang menemukan satu garis fraktur di tibia, di shaft-nya misalnya di tengah, harus curiga juga apakah mungkin ada garis fraktur yang lain, itulah maksudnya. Oke, special imaging di ortopedi yang diperlukan itu adalah CT scan dan MRI. Apa bedanya dan kapan sih kita minta CT scan, kapan kita MRI? CT scan itu memang lebih enak untuk melihat dan lebih nyaman untuk kita sebagai dokter itu menilai kondisi tulang atau hard tissue-nya. Tapi kalau kita mau melihat soft tissue, jelas kita jangan request CT scan, kita requestnya itu MRI. Contoh misalnya nanti kalian setelah tamat jadi dokter, ada tante atau saudara yang bilang saraf kejepit atau kebas-kebas di tulang belakangnya, jangan kalian minta fotonya itu CT scan lumbal. Jelas kalian di situ fokusnya mau melihat saraf, karena keluhannya kan keluhan saraf. Saraf itu kan soft tissue, jadi kalian mintanya itu MRI. Jangan minta CT scan. Kalau kalian curiga ada keponakan yang fraktur, tapi dari hasil ronsen kalian curiga, kayaknya fraktur tapi kayaknya enggak, tapi kayaknya ada garis ini. Nah, itu jangan minta MRI, mintanya itu ya CT scan untuk jelas lebih jelas melihat hard tissue-nya. Ini standar di pemeriksaan radiologi lah, harus ada namanya, jangan ketukar kanan kirinya karena cukup ada beberapa kali kejadian juga selama saya bertahun-tahun jadi dokter ortopedi, radiologinya kadang-kadang mau salah juga memberikan kanan kirinya, jadi agak berbahaya. Pastikan juga nama pasien, kanan kirinya right atau left-nya pas, tanggalnya, AP lateralnya, habis itu kalian lihat tulangnya, apakah dia melewati dua joint apa enggak, karena standarnya harus melewati dua joint seperti yang kita bilang tadi. Kemudian skeletal maturity-nya pastikan dia ini masih ada growth plate apa enggak, karena nggak mungkin usia di situ dibuat radiologi usia 20 tapi masih ada lempeng pertumbuhan, nggak mungkin. Kalau memang usianya benar 20 tahun tapi ada garis di situ, berarti itu bukan lempeng pertumbuhan lagi, itu udah jelas garis fraktur. Kemudian dari X-ray juga bisa kelihatan ada soft tissue swelling atau enggak. Dan terakhir di tulangnya itu kalian nilailah ada yang fraktur atau ada yang dislokasi, ada atau enggak. Oke, ini yang seperti tadi saya sebutkan. Fraktur itu ada yang open, ada yang close, lokasinya di mana. Kira-kira bisa nggak dari tanpa kalian ketemu pasien, kalian dikirim foto ronsen dari IGD, bisa nggak ketahuan ini pasiennya ini open fraktur atau close fraktur? Jawabannya bisa, karena harusnya dari tangan, kaki, dan ekstremitas kita ini nggak ada gambaran udara di tulang. Jadi kalau memang dari hasil radiologi kelihatan ada air bubble atau ada item-item di daerah sekitar tulang, itu berarti adanya hubungan antara dunia luar sama dunia dalam tulang, sehingga namanya open fracture. Jadi dari X-ray aja kita sudah bisa menentukan apakah ada open fracture atau close fracture pada pasien ini. Oke. Oke. Nah, ini contoh dari fraktur atau jenis patah tulang yang hampir harus ditangani dengan serius. Kenapa begitu? Karena setiap fraktur yang melibatkan joint atau sendi pasien harus dikembalikan posisi frakturnya itu seanatomis mungkin untuk menghindari komplikasi di kemudian hari pada pasien.
Contoh yang gambar sebelah kanan ini ada fraktur di distal femur, mengganggu dari persendian di knee joint-nya. Kalau kita bisa lihat di sini knee joint-nya ini agak bergeser ke atas. Kalau kita tidak perbaiki, kita cuma lakukan tindakan konservatif pada pasien ini, maka pasiennya akan hampir bisa dipastikan pada saat usia 40 atau 30 saja sudah mengalami osteoartritis pada lutut, menyebabkan nyeri yang atau ketidaknyamanan pada anggota gerak lutut pada saat berjalan. Jadi, sangat diharapkan untuk kalian bisa mengedukasi pasien, terutama pasien yang fraktur atau patah tulang dengan keterlibatan persendian itu untuk dapat dilakukan tindakan ortopedi untuk mengembalikan posisinya seanatomis mungkin. Oke, ini yang di awal tadi sudah kita jelaskan jenis-jenis frakturnya. Oke, kalau dari sini kelihatannya tulangnya normal-normal aja nih yang kiri ini. Tapi kalau yang kanan ini contoh dari tulang osteopenia. Kalau kita lihat osteopenia ini ada dua kemungkinan nih. Nomor satu pasiennya usianya tua, atau yang kedua pasiennya dengan kondisi kelumpuhan, masih muda tapi dengan kondisi kelumpuhan. Kenapa bisa begini? Kenapa tulangnya bisa rapuh, menghitam begini, putihnya kurang terlihat jelas seperti yang di kiri seperti ini? Karena tulang itu prinsipnya harus diberikan tekanan baru dia bisa hidup. Tulang itu pada prinsipnya harus dikasih tekanan agar dia mau mengolah vitamin D dan kalsiumnya. Tulang itu harus dikasih tekanan baru dia mau tumbuh. Jadi tanpa ada tekanan, tanpa ada stres, tulang itu akan wear sendiri atau habis sendiri. Contohnya pada pasien yang lumpuh tadi saya bilang, nggak ada fraktur, nggak ada tumor, nggak ada apa-apa segala macam, tapi tulangnya rapuh seperti gambar di sebelah kanan ini. Karena itu tadi tulangnya nggak ada dapat tekanan. Oke, jadi kalian kalau bisa edukasi pasien itu jangan cuma makan vitamin D, kalsium, magnesium sebanyak-banyaknya. Karena kalau memang cuma dikasih vitamin tapi tulangnya nggak ada dikasih tekanan, maka tetap aja tulangnya nggak akan jadi kuat. Selain dapat vitamin, pasien harus dapat tekanan pada tulang-tulangnya, itu berjalan kayak nge-gym kayak lompat-lompat, skipping kayak atau squat segala macam. Yang penting tulangnya ada dikasih tekanan. Oke, ini contoh-contoh dari displacement. Ada yang angulasi seperti ini, ada yang cuma translasi sedikit seperti ini. Masing-masing memberikan gambaran yang berbeda-beda pada X-ray-nya. Tetapi tidak semua angulasi atau deformitas itu harus diperbaiki. Karena contohnya ini kan ada bengkok nih, jelaslah bengkok sekali. Kalau pada anak-anak seperti ini kan jelas X-ray anak-anak karena masih ada terlihat lempeng pertumbuhannya ini. Di lututnya, di distal femurnya masih ada, di proximal tibianya masih ada garis pertumbuhan. Khusus untuk anak-anak yang ada angulasi seperti ini, kita cukup kembalikan alignment-nya menjadi lurus saja, atau kita cukup proteksi pakai gips saja. Pada anak-anak dia akan kembali lurus sendiri tanpa harus dipasang pen, tanpa harus dibawa ke dukun, tanpa harus diotak-atik banyak-banyak. Kalau untuk anak-anak cukup diluruskan sedikit saja dan dipasang gips, dia akan lurus sendiri. Beda ceritanya kalau pada kondisi yang seperti ini. Ini kan udah nggak ada lempeng pertumbuhan nih, udah dewasa. Jadi kalau dia bengkok, dia harus dilakukan tindakan manipulatif. Tindakan manipulatif yang paling bagus itu ya tentu operasi, diperbaiki posisinya, kemudian dilakukan pemasangan implan. Tujuannya pemasangan implan itu bukan supaya tulangnya tumbuh. Pemasangan implan itu untuk mengguidance tulang barunya itu tumbuh nanti, dia tetap pada posisi anatomis supaya hasil akhirnya nanti tulangnya kembali ke posisi normal gitu. Ini contoh yang rotasi tadi, yang twisting. Oke, jadi goals of treatment-nya di ortopedi itu adalah mengembalikan fungsi yang optimal pada pasien dari yang patah tadi untuk mengembalikan kepada kondisi yang sebelum patah, mencegah patah tulang tadi ada komplikasi seperti tadi yang fraktur pada sendi,
harus dikembalikan posisi sendinya itu sesempurna mungkin untuk menghindari komplikasi seperti osteoartritis early tadi. Kemudian mengembalikan posisi frakturnya itu pada saat healing dengan kondisi yang 100% ke posisi normal anatomikal. Kemudian setelah dilakukan penanganan ortopedi supaya pasiennya bisa rehabilitasi sedini mungkin. Kalau zaman sekarang, jenis implannya sudah canggih-canggih, jenis operasinya sudah canggih-canggih. Rata-rata kalau pasiennya fraktur hari ini, dilakukan operasi hari ini, besok sudah bisa mulai langsung untuk rehabilitasi. Contohnya misalnya pasien dengan patah tulang jari, paling 12 jam pasiennya sudah bisa langsung rehabilitasi untuk menggenggam. Dan untuk normal makan pakai kancing baju itu paling 24 jam sudah target sudah harus bisa. Oke, yang bisa kalian lakukan di IGD nanti sesuai dengan protokol ATLS, apabila kalian temukan nanti ada fraktur, misalnya contoh yang gampang itu tibia yang bengkok. Misalnya ini tapi bukan anak-anak, ini pada kasus orang dewasa misalnya. Dia kalian dapati fraktur tibia kruris nampak bengkok seperti ini, kalian nggak bisa menanganinya, mungkin di rumah sakit kalian nggak ada dokter ortopedinya, kalian mau rujuk, nanti waktu merujuk jangan dipasang gips atau pasang bidai itu dengan posisi bengkok seperti ini. Kalian tarik aja, kalian luruskan, baru kalian rujuk. Jangan jangan dibiarkan posisi merujuknya ini dengan kondisi sebengkok-bengkok begini. Kenapa begitu? Karena mungkin perjalanannya itu kan keluar kota mungkin atau agak jauh, mungkin 1 jam, setengah jam. Pada posisi patah seperti ini kan sudah hampir pasti juga arteri dan venanya itu terjepit, tertekan. Kalau kalian biarkan selama perjalanan dia tetap tertekan, 1 jam nggak dapat aliran darah, birulah itu bagian tungkai distalnya. Kemungkinan pasiennya akan kesakitan, kakinya busuk, dan sampai rumah sakit yang dituju nanti belum tentu langsung dipegang ortopedinya. Bisa jadi nanti udah jadi dead limb, udah jadi rusak. Jadi kalau kalian temukan pasien di IGD nanti bengkok, kasih obat nyeri sedikit, inform concern ke pasien kalian mau meluruskan kakinya untuk dirujuk, kalian tarik aja sebisa mungkin, pelan-pelan ditraksi kakinya ke bawah, setelah agak lurus, sudah cantik lurus, baru dipasang bidai, baru dirujuk. Jadi nggak boleh ngerujuk itu kondisi kakinya dengan bengkok-bengkok seperti ini ya. Oke, ini jenis-jenis traksi yang di ruangan juga masih ada ini, skeletal traksi, pasang arm sling, pada fraktur humerus. Ini juga jenis-jenis ortopedi kalian juga pasti sudah lihat, ini ada eksternal fiksasi yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ini internal fiksasi, yang atas itu pemasangan gips biasa. Oke, ini jenis-jenis tindakan operasinya, ini fraktur-fraktur yang biasa ditemukan. Kalau yang ini, gambaran seluruhnya ini saya taruh ini gambaran dislokasi yang sayangnya hampir sejauh ini hampir 75% lebih dokter jaga IGD itu suka miss dengan dislokasi. Dibilang nggak ada fraktur, betul sih nggak ada fraktur memang, cuman nggak disebutkan adanya dislokasi. Jadi tetap miss lah namanya. Karena di ortopedi, dislokasi itu merupakan salah satu kondisi emergensi. Kira-kira kalau close dengan kondisi seperti ini, saya tanya sedikit ya, kira-kira kalau dislokasi begini, sebelum kalian rujuk ke ortopedi, kalian perlu kasih obat nyeri nggak ke pasiennya? Eh, Mungkin perlu dok. Jadi, Oke, setuju. Kira-kira perlu dikasih antibiotik nggak, Andrew, sebelum dirujuk? kalau dislokasi tidak perlu dok, kecuali ada open wound. Oke, saya harap Andrew mewakili teman-temannya pengetahuannya sama lah ya. Karena sudah kayaknya sudah 7 kali tuh ada dokter umum dari IGD ngerujuk ke saya dengan dislokasi, pasiennya itu dikasih obat antibiotik metronidazole. Saya nggak tahu itu miss-nya dari mana itu, maksudnya miss ilmu pengetahuannya itu dari mana sehingga
sampai 7 kali ada dokter IGD ngerujuk dengan dikasih antibiotik metronidazole kondisi dislokasi begini. Tapi saya harap mudah-mudahan sore ini kalian tercerahkan lah kalau dislokasi jelas nggak ada infeksi, nggak perlu dikasih antibiotik lah ya. Mudah-mudahan untuk seterusnya jangan ada lagi yang begitu-begitu ya. Oke, kalau untuk anti nyerinya, kalian bisa pilih yang paling gampang, yang banyak sekarang itu adalah NSAID, natrium diclofenac paling gampang lah itu. Kemudian kalau kalian mau kasih opioid, saya rasa dokter IGD boleh kasih tramadol, tapi untuk yang morfin sepertinya belum boleh. Tapi untuk sekedar mengetahui aja, ini adalah kombinasi yang bisa diberikan pada pasien dengan fraktur atau dislokasi. Bisa kasih NSAID aja, atau NSAID tambah opioid, atau NSAID opioid nggak mempan juga, boleh dikasih adjuvan analgesik seperti gabapentin atau pregabalin, ataupun kombinasi dari ketiganya. Oke, ada yang mau ditanya sejauh ini? Izin dokter, mungkin boleh tanya dok. Iya, iya, silakan. Kalau misalnya dokter kan tadi ada sebutkan kalau ada close fracture itu sebaiknya itu dilakukan traksi sehingga tidak ada pendarahan ataupun kompresi pada saat perjalanan kan dok. Betul. Tapi kalau kita melakukan traksi, apalagi kalau pada fraktur yang tipe spiral, apakah tidak mungkin dok terjadi cedera juga dok pas kami traksi dok? Ya, mungkin, betul. Mungkin cedera. Kalau misalnya kayak gini kan, kasusnya nih yang inilah yang di radiologi ini sekarang. Tapi kita bilanglah ini frakturnya spiral begitu kan, Andrew? Hmm, ya dok. Ya. Hmm. Mungkin, tapi pertanyaannya uh, uh, keluar pertanyaan tadi kan, mungkin nggak dok nanti gara-gara kami tarik jadi cedera vaskularnya? Ya ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak. Tapi yang hampir pasti terjadi itu, Bro, kalau kalian nggak mengembalikan itu sudah pasti arteri atau venanya itu kejepit. Jadi kita nggak Hmm. mungkin memilih yang masih ada kemungkinan enggaknya, tapi kita tinggalkan yang udah pastinya begitu. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama, Bro. Oke, saya share sedikit em, satu lagi mengenai ini. Oke, ini terakhir ya. Kelihatan? Kelihatan? Ada kelihatan dok. Oke, ini saya khususkan karena masih banyak yang belum aware dan belum tahu tentang cedera brachial plexus injury ini. Kalau di ortopedi itu ada bagian khusus tangan, lengan, dan bedah mikro konsultannya. Ada 3 orang di Medan, saya, Dokter Aga, dan Dokter Rino. Kalau tangan itu ya hampir biasa lah, kalian semua pasti bisa diagnosis ini fraktur-fraktur kayak begini. Ada fraktur jari, fraktur distal radius, pemasangan pen, ini udah biasa lah, udah tahu. Kalau yang trigger finger ini mudah-mudahan um, tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan nggak ada yang salah kirim lagi ke um, neurologi, karena memang setahu saya ini bukan masalah di sarafnya untuk trigger finger begini, karena sampai sekarang masih banyak yang mengira jari pelatuk ini atau trigger finger ini masalah di neurologi. Sebenarnya hmm, bukan apa-apa, karena kasihan pasiennya. Eh, Seperti tadi saya sebutkan, karena memang mereka kurang mendalami ilmunya, jadi sayang pasiennya itu harus bolak-balik ke kemana-mana karena salah kamar begitu. Kemudian contohnya yang bawah ini ada, contoh sebelah kanan bawah ini ada Malefinger, ada Dequarvin. Dequarvin ini pointer saya kelihatan nggak ini ya? Ini dokter kelihatan dokter. Kelihatan ya. Yang ini yang sakit di pangkal wrist joint di ibu jarinya, kalau ditekuk sakit. Ini ya saya harap jangan salah kamar lagi.
Mudah-mudahan udah lebih tahu lah. Tapi kalau yang CTS sebelah kiri ini kan carpal tunnel syndrome, ini masih boleh nih ke neurologi karena memang dipelajari juga dan memang kena ke sarafnya juga. Contohnya trigger finger itu mudah-mudahan ini bisa di-play, mudah-mudahan bisa di-play. Yang kiri yang sebelum, yang kanan yang sesudah. Contoh trigger finger ini biar kalian jangan salah di IGD nanti. Coba perhatikan jari tengahnya. Videonya lancar nggak ya? Izin nggak lancar. Agak snapping gitu jari tengahnya. Kalau digenggam, pas dibuka dia agak nyangkut. Mudah-mudahan kelihatan lah ya. Itu tandanya trigger finger itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh eh, trauma brachial plexus injury. Ini bukan eh, ini bukan stroke satu tangan ya. Mohon dari sekarang kalian udah jangan sebutkan lagi nih stroke tangan karena masih banyak. Itulah tadi kenapa saya khususkan eh, yang slide ini karena masih banyak dokter umum yang bilang stroke tangan. Stroke tangan ini bukan stroke tangan, ini namanya brachial plexus injury. Cederanya itu di brachial plexus. Brachial plexus itu adanya di antara leher dengan shoulder. Jadi bukan stroke tangan lagi. Ini lumpuh, tangannya cuma bisa genggam tapi nggak bisa buka ekstensi, nggak bisa buka ke atas. Itu sampai harus dibantu jempolnya. Nah ini juga contohnya dia cuma bisa genggam tapi nggak bisa buka sampai ke atas. Wrist joint-nya nggak bisa diangkat, nggak bisa buat posisi jempol kayak oke begitu. Oke, ini pasien yang sama setelah dilakukan tindakan operasi, seperti ini. Sudah bisa angkat jempol, sudah bisa uh, buat jempolnya ke atas sendiri, sudah bisa gerak bebas. Jadi nggak ada lagi cerita stroke tangan ya. Pada anak-anak juga nih, yang karena cedera pada saat persalinan, entah karena operatornya narik terlalu kuat atau bidannya narik terlalu kuat, ada salah satu tangannya yang nggak mau diangkat karena dia cuma mau ngempeng pakai salah satu tangan aja, tangan yang sebelahnya lagi cuma ketekuk aja ke dalam seperti itu. Itu namanya brachial plexus injury karena proses persalinan pada anak-anak. Ini juga contohnya brachial plexus injury. Sekali lagi ini bukan stroke tangan ya teman-teman sekalian. Ini cedera karena kecelakaan saraf dari leher ke bahunya itu terputus sehingga nggak bisa digerakkan. Ini sebelum operasi, contohnya kayak orang stroke betulan lah. Kemudian setelah dioperasi 1,5 bulan sudah bisa ngangkat tangannya pelan-pelan. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanya sampai saat ini? Udah jam 6. Katrunada, Hendro, Yosua, Mido, Safira, Ervina, Nidia, Amelia. Ada yang mau ditanya yang lain? Ini Amelia, Mario, Christine, Anggita, Utami. Ada yang mau ditanya enggak? Izin apakah boleh? Masih agak-agak bingung, wajar lah ya. Karena waktunya juga cuma sejam. Tapi paling enggak dari 45 menit ini adalah satu dua ilmu yang dapat lah mudah-mudahan. Paling enggak soal brachial plexus tadi bukan stroke tangan lagi, nggak ada cerita stroke tangan. Habis itu soal fraktur, nggak ada lagi dislokasi kasih antibiotik.
cara penanganan fraktur waktu di IGD nanti jangan panik kalau ada pendarahan, jangan cari-cari klem, pakai bebat aja, dikasih elasis perban, kasih kas sebanyak-banyaknya. Habis itu ya baca foto juga udah pandai lah harusnya, udah lewat radiologi. Kalau merujuk jangan lupa direduksi dulu, ditarik dulu kakinya supaya lurus, jangan bengkok-bengkok dikirim. Ya itu aja udah oke tuh. Sama ATLS. ATLS itu dokter IGD eh, wajib melakukan, wajib tahu. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Izin dok, kalau pada pasien kan yang fraktur tadi kan harus ditraksi dulu atau direduksi dulu baru dirujukan dok. Jadi kalau sebelum difoto dok, jadi kalau misalnya untuk tahu mekanisme injurinya, apakah cukup dari foto aja atau gimana dok? Maksudnya kan kalau misalnya kita udah reduksi kan berarti otomatis sudah ada perubahan posisi dok, gitu. Itu bagaimana ya dok? Oke, kalau untuk tahu mekanisme injury dari pasien kan bisa dapat dari dua tuh. Satu dari anamnesis, satu dari eh, fracture pattern itu apa ya bahasa Indonesianya, fracture pattern itu apa ya? Eh, bentuk dari patahannya gitulah ya kira-kira. Dari bentuk patahannya. Kapan kita cari tahu mekanismenya itu dari bentuk patahan, kapan dari anamnesis. Tentu kalau pasiennya sadar ya gampang aja tanya aja dari anamnesis. Tapi kalau pasiennya geger otak kayak nggak gangguan kesadaran GCS-nya 8 9 kan kan kita nggak bisa tanya-tanya tuh, apalagi dia ternyata eh, nggak ada yang nengok kondisinya bagaimana waktu kecelakaan. Ya kita lihat aja dari fracture pattern-nya tadi. Kalau misalnya dia spiral, dia oblik, dia itu komunitif, mau dia direduksi dulu kayak mau dia setelah direduksi tetap aja kelihatan ada spiralnya itu kan. Apalagi komunitif, mau dia hancur-hancuran tulangnya dan bengkok kalian lurusin, pas saat difoto tetap aja komunitif kan. Kalau dia spiral sebelum direduksi, setelah direduksi tetap aja spiral juga. Jadi tindakan mereduksi itu nggak mengganggu kita untuk mengetahui eh, kausa dari cederanya. Gitu kira-kira. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ya sama-sama, Ananda. Izin bertanya lagi dok, kalau misalnya pada Ya. close fracture tadi dok, Hmm. yang mungkin setelah kita traksi mungkin ada pendarahan dok. Apakah kita boleh lakukan tourniquet dok, atau memang tidak direkomendasikan lagi dok? Kasih dok. Oke. Eh, maksudnya setelah direduksi ada pendarahan jadinya gitu. Ya, Gara-gara kalian reduksi ada pendarahan gitu. setelah kita traksi. Ya. Setelah Hmm. ditraksi jadinya pendarahan gitu ya. Hmm. Kalau kalau ya kalau memang kayak gitu pertanyaannya nggak tourniquet nggak boleh lagi karena nggak ada bedanya jadinya kalian eh, lakukan reduksi untuk mencegah penekanan pada arterinya, tapi setelah ada pendarahan malah kalian tekan lagi arterinya, sama aja bagus nggak usah di reduksi jadinya kan. Jadi tindakan tourniquet itu nggak perlu lagi dan nggak boleh lagi dikerjakan. Artinya kalau misalnya ada pendarahan, apa yang kami bisa lakukan itu? Kayak tadi kalau misalnya dia open pendarahannya, dibebat aja, kasih kasa banyak-banyak, lalu dibuat itu elasis perban, dibebat, digulung. Hmm. Kalau close dok, Kalau apa? kalau close Ah, fracture dok. kalau close aman lah, Oh, oke. udah terbebat alami kan sama kulitnya. Oke, baik dok. Kasih dok. Sama-sama. Jangan lupa nanti sebelum dan sesudah tindakan kalian selalu cek NVD ya. Saya lupa nyampaikan tadi. Mohon sebelum melakukan close reduction atau sebelum kalian traksi, periksa dulu NVD-nya. Ada apa enggak? Jangan nanti setelah dilakukan reduksi, tiba-tiba nggak ada. Padahal sebelum kalian reduksi memang udah nggak ada dari awal. Supaya menghindari disalahkan sama keluarga pasien aja sih. Pentingnya itu. Karena sekarang zamannya sensitif. Jadi kita harus lebih detail lagi. Sebelum
otak-atik, periksa dulu NVD-nya. Kalau di tangan cukup di arteri radialis atau arteri ulnaris, kalau di kaki cukup dari dorsalis pedis atau tibialis posterior untuk NVD-nya. Oke, ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya. Izin bertanya dokter untuk mungkin saya juga mungkin ada salah paham dokter, mohon izin diluruskan dokter. Kalau untuk Ya. open fracture ini kan dokter, setahu saya itu dia tidak boleh direduksi ya, dokter, karena juga bisa menimbulkan infeksi dokter. Tapi misalnya untuk open fracture yang mungkin di grade 1 dokter, lukanya tidak seberapa besar, apakah kita bisa lakukan reduksi sambil kita kasih antibiotik atau bagaimana ya dokter? Mohon izin arahannya dok. Ya, boleh. Jangan lupa reduksi itu dilakukan kalau memang dia ada angulasi aja. Tapi kalau dia cuma tulangnya terbuka karena open fracture aja, nggak perlu dilakukan reduksi. Reduksi itu cuma dilakukan, nomor satu, untuk menjawab pertanyaannya, nomor satu itu reduksi hanya dilakukan kalau ada angulasinya aja. Misalnya open fracture dengan tibianya nonjol keluar begitu kan. Nah, itu waktu mengirim juga kalau bisa dibalikkan, ditarik. Jadi jangan kondisi eh, ter apa ya bahasanya, ternganga-nganga gitu tulangnya dikirim. Enggak, kalau ada yang bilang oh nggak boleh nanti jadinya infeksi. Eh, Emang kalau dibiarin ternganga-nganga gitu selama perjalanan nggak jadi infeksi dia. Itulah tugasnya si ortopedi, harus sampai begitu diterima pasiennya harus dilakukan debridement, dicuci tulangnya. Jadi reduksinya tetap harus dilakukan. Baik, dokter. Terima kasih Ya. dokter. Atau mungkin ada ini, ada Michael mungkin ada dapat info atau bacanya dari PPDS atau dari buku mana gitu. Nggak apa-apa kalau memang ada ini ya, ada sumbernya. Izin dokter, mungkin dulu waktu pas mungkin saya lupa dokter, untuk mungkin waktu pelatihan atau kuliah itu dulu katanya kalau untuk luka terbuka itu kita cukup bersihkan, kita tutup kasa, baru kita bandage dokter, baru kita rujuk. Mungkin seperti itu dokter. Oh iya, kalau nggak ada angulasi ya betul. Tapi kalau kakinya bengkok 90 derajat gitu, nggak mungkin. Harus direduksi Oh, dulu baru dikirim. baik dokter, terima kasih dok. Sama-sama, sama-sama. Izin bertanya dokter. Ya, Izin dok, saya sering membaca kalau misalnya untuk pasien-pasien misalnya di rumah sakit Adam Malik itu sering ada pasien yang didiagnosa dengan neglected fracture dok. Untuk neglected itu batasannya itu bagaimana ya dok? Apakah sesuai waktu atau bagaimana dok? Terima kasih dok. oke, makasih Albert. Jadi untuk mengartikan neglected itu ada dua, ada yang by time, by time itu pakai waktu, ada yang dengan eh, tindakan. Contohnya yang by time itu lebih dari 3 minggu, ada yang buat begitu. Ada juga yang mengartikan dia belum sampai 3 minggu, tapi sudah di otak-atik dengan tindakan non medis yang tidak sesuai. Itu pun termasuk neglected. Misalnya ada fraktur, dibawa ke dukun belum 3 minggu, tapi udah dikusuk, udah dipasang papan, udah dipasang parem lah segala macam kayak biasa, itu pun termasuk neglected juga. Jadi ada yang mengartikannya by time 3 minggu, ada juga yang mengartikan dengan tindakan yang inappropriate sebelum 3 minggu. Kalau di kita maafnya memang tindakan alternatif kusuk yang kita selama ini ada tahu di Indonesia ini ya termasuk yang kategori neglected. Baik dok, terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, Albert, jangan 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 salah ya, tindakan inappropriate yang tadi yang saya bilang kan ada dua, yang by time, satu yang inappropriate. Itu bukan cuman dari alternatif ya, Tanaka. Ada juga orang dokter yang eh, bukan ahlinya mengerjakan ahlinya, itu termasuk neglected juga ya, Tanaka.
Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Izin bertanya dokter. Ya, Izin bertanya dokter. Saya juga sering mendengar kalau misalnya di laporan jadi itu ada istilah non-union, dok. Untuk istilah mm-mm. non-union itu sendiri itu ditegakkan ketika sudah berapa lama, dok? Terima kasih, dok. Oke. Non-union itu dia harusnya terbagi lagi dua. Atropik atau hipertropik non-union. Yang kedua, maksudnya atropik dan hipertropik non-union itu bagian sendiri. Atropik atau hipertropik non-union itu terbagi satu. Dan yang bagian kedua adalah delay union. Yang kurang sering dijelaskan itu adalah si delay union ini. Kalau dia delay union itu memang kelihatannya nggak menyambung, tapi memang pada suatu saat kita tunggu jadinya menyambung. Contoh, fraktur itu menyambung 100% pada usia dewasa selama 1 tahun. Pada saat bulan ke-8, bulan ke-9, dia masih belum kelihatan nyambung nih tulangnya. Tapi kita lakukan tunggu sampai 1 tahun. Ternyata di bulan ke-11 dia ada pertumbuhan tulang dan bahkan sudah menyambung. Jadinya itu dikatakan delay union. Kalau yang tadi, yang grup pertama, yang atropik dan hipertropik non-union, kita lihat memang tulangnya ada tumbuh di sekitarnya, di sekitar frakturnya, tapi dia nggak mau ketemu-ketemu. Ujung sama ujungnya nggak ketemu-ketemu. Dia cuma melebar ke samping aja tulangnya itu tumbuh. Itu namanya hipertropik non-union. Kalau yang atropik non-union, kita tunggu, nggak tumbuh. Ujungnya itu sudah mulai tumpul, tapi dia juga akan ketemu-ketemu. Oke, saya ulang lagi. Yang atropik non-union itu, tulangnya nggak akan ketemu-ketemu mau setahun, kayak mau 2 tahun. Dia nggak jumpa-jumpa. Ada yang ngasih timeline itu sampai 3 bulan, ada yang ngasih timeline itu sampai 5 bulan. Ujungnya nggak ketemu-ketemu, tapi samping-samping dari tulangnya itu juga nggak ada tumbuh tulang. Yang grup kawannya tadi, hipertropik non-union, ujung sama ujungnya itu nggak mau ketemu, tapi tulangnya tumbuh ke samping melebar begini, tapi nggak ketemu-temu dia. Itu juga kondisi non-union. Ada yang delay union, kita tunggu sampai 9 bulan timelinenya, tapi di bulan ke-10, ke-11, ternyata dia union. Itu namanya delay union. Tapi kalau yang non-union sejati, itu kita tunggu sampai 1 tahun, dia tidak ada pertumbuhan, dan ujungnya tumpul, maka kita sebut itu dengan non-union. Jadi kalau ada yang nanya PPDS atau dosennya nanti yang nanya, untuk menyatakan non-union sejati itu ditunggu sampai 1 tahun. Karena kalau memang dari fase 9 bulan kita masih belum menemukan adanya tulang tumbuh, tapi di bulan ke-10 dia tiba-tiba nampak ada tulang tumbuh, itu namanya delay union, bukan non-union. Oke? Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ada lagi? Hidup? Aman, Dok? Izin dok, mungkin belum ada pertanyaan dok. Terima kasih dok. Sama-sama, Dok. Nyapa aja tadi, Dok. Ada yang mau ditanya? Yang lain seputar ortopedi? Atau mau ditutup? Chiefnya siapa ya? Andrew? Ini dokter saya, dokter. Gimana, Andrew? Udah cukup apa mau dilanjut? Ada mau ditanya lagi, Andrew? Kalau ada kesempatan untuk bimbingan lain, boleh. Boleh, Andrew. Yang lain udah senyum-senyum tuh, Andrew. Iya, tapi maunya lebih enak kalau ketemu langsung memang. Nanti kapan minggu ketiga atau keempat saya usahain dia ada Malik lah ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama, Andrew. Oke, Oke. saya cukupi
waktu ini mungkin ada kegiatan lain, kalian mau istirahat, mau nonton. Kita tutup dulu. Terima kasih banyak waktunya. Semoga ada yang masuk 1-2 ilmu. Sampai ketemu lagi, kawan-kawan. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak, Terima dokter. kasih banyak, Ya. Dok.